variabel random discrete. Sebagian besar dari pembaca tentunya memiliki pengalaman yang cukup sering terkait dengan teori peluang walaupun tidak pernah secara formal mempelajarinya. Sebagai contoh, mahasiswa seringkali menghitung peluang terkait dengan soal apa yang akan muncul dalam ujian akhir semester, atau contoh yang lebih ekstrim, yaitu pada saat memperhitungkan peluang sebuah kartu domino akan diturunkan oleh pasangan main berdasarkan sisa kartu yang ada di tangan. Keterampilan tersebut tentunya tidak pernah dipelajari di sekolah formal. Variabel random adalah variabel yang nilainya tidak dapat secara pasti ditentukan. Sedangkan makna diskrit berarti variabel tersebut memiliki secara spesifik nilai tertentu. Sebagai contoh klasik, dalam buku teks statistik, variabel random discrete ini adalah jumlah nilai dari dua buah dadu yang kita lemparkan. Sedangkan lawan dari variabel random discrete adalah variabel random yang sifatnya kontinu. Sebagai contohnya adalah suhu ruangan. Misalnya suhu ruangan kelas Anda adalah antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Pada saat suhu ruangan kita akan memperoleh banyak sekali tak hingga angka temperatur ruangan antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Melanjutkan contoh dua dadu yang kita lemparkan, anggaplah ada dua buah dadu berwarna merah dan hitam. Saat kita melakukan eksperimen melemparkan kedua dadu tersebut, terdapat 36 jumlah kemungkinan dari dadu yang muncul. Sebagai ilustrasi dapat kita gunakan tabel sebagai berikut, yaitu pada tabel 1 dan juga pada tabel 2. Berdasarkan pada tabel 1 dan tabel 2, kita mendefinisikan nilai X adalah penjumlahan mata dadu merah dan hitam yang muncul dalam eksperimen melemparkan dua buah dadu. Berdasarkan perhitungan, kemungkinan munculnya jumlah mata dadu sebesar 2 atau sama dengan X sama dengan 2 adalah sebanyak 1 kali, karena hanya satu kemungkinan tersebut terjadi. Sedangkan dalam kasus nilai X sama dengan 4, ada 3 kemungkinan pasangan yang bisa terjadi, yaitu merah 3 dan hitam 1. Merah 2, hitam 2, merah 1, hitam 3. Dari 36 kemungkinan pasangan mata dadu yang muncul, maka peluang munculnya X sama dengan 2 adalah sebesar 1/36. Sedangkan peluang munculnya X sama dengan 4 adalah 3/36. Berdasarkan tabel 2.2, maka jika kita menjumlahkan nilai peluang yang mungkin terjadi, maka nilainya adalah sama dengan 1. Dalam kasus melemparkan pasangan dadu warna merah dan hitam seperti contoh kita tersebut, maka disebut populasi. Variabel random discrete tersebut adalah himpunan bilangan yang nilainya antara 2 sampai 12. Selanjutnya ada nilai ekspektasi dari variabel random discrete. Ekspektasi sama saja dengan harapan. Dan terhadap nilai sebuah variabel random discrete adalah nilai atau hasil perhitungan rata-rata tertimbang dari seluruh kemungkinan nilai yang muncul. Dalam kasus dua buah dadu sebelumnya adalah nilainya antara 2 sampai 12. Sedangkan yang digunakan sebagai timbangan dalam menghitung rata-rata tertimbangnya adalah peluang munculnya nilai X tersebut. Dalam notasi matematika, nilai ekspektasi dari X dan EX sehingga bisa dituliskan dengan menggunakan notasi matematika. Menggunakan contoh eksperimen melempar sepasang dadu merah dan hitam yang sudah kita gunakan sebelumnya, maka bisa dilakukan perhitungan terhadap nilai ekspektasi atau rata-rata tertimbang dengan pertimbangan peluang nilai tersebut adalah nilai ekspektasi sebuah variabel random seringkali disebut juga sebagai rata-rata populasi. Dalam hal contoh melempar sepasang dadu yang sudah dilakukan sebelumnya,
dapat dikatakan rata-rata populasi nilai dadu yang muncul adalah sebesar 7 dengan simbol Do. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai ekspektasi. Sifat pertama itu nilai ekspektasi dari penjumlahan sekelompok variabel adalah sama dengan penjumlahan nilai ekspektasinya. Contohnya jika memiliki 3 variabel random yaitu X, Y, dan Z. Dan contohnya ada di samping. Sifat kedua, jika mengalihkan sebuah variabel random dengan sebuah bilangan konstan, misalnya X adalah variabel random dan B adalah konstan, maka nilai ekspektasinya adalah sama seperti di samping ini. Sifat ketiga itu nilai ekspektasi dari sebuah bilangan konstan adalah bilangan itu sendiri. Mengaplikasikan ketiga aturan tersebut bisa dilakukan dengan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2X, di mana B1 dan B2 adalah konstan. Dengan demikian, untuk bisa menghitung rata-rata populasi Y, kita dapat melakukannya dengan menghitung rata-rata dari populasi X, dan selanjutnya menghitungnya dengan menggunakan persamaan dan nilai Y tersebut. Varian populasi variabel random. Dalam statistika dan teori probabilitas, varian populasi dari suatu variabel random merupakan ukuran dispersi atau penyebaran nilai-nilai variabel random tersebut di sekitar nilai rata-ratanya. Secara matematis, varian populasi dinotasikan dengan simbol pi kuadrat 2 dengan dihitung dengan formula X adalah nilai-nilai yang mungkin dari variabel random, P adalah nilai rata-rata atau mean dari populasi, X adalah fungsi probabilitas atau probabilitas dari setiap nilai X. Beberapa poin tentang varian populasi. Pertama, semakin besar nilai varian, semakin besar penyebaran nilai-nilai variabel random dari rata-ratanya. Ini menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dalam populasi. Kedua, varian memiliki satuan yang sama dengan satuan kuadrat dari variabel random. Misalnya, jika variabel random adalah tinggi badan dalam cm, maka varian akan memiliki satuan cm kuadrat 2. Akar kuadrat positif dari varian populasi disebut dengan simpangan baku atau pi, yang memberikan ukuran penyebaran dalam satuan yang sama dengan variabel random. Varian populasi digunakan dalam berbagai perhitungan dan aplikasi statistika, seperti penentuan selang kepercayaan, pengujian hipotetis, dan analisis regresi. Selanjutnya, jika populasi mengikuti distribusi normal sekitar 68%, nilai-nilai akan berada dalam rentang lebih kurang 1 simpangan baku dari rata-rata, dan sekitar 95% nilai-nilai akan berada dalam rentang lebih kurang 2 simpangan baku dari rata-rata. Dalam praktiknya, seringkali kita tidak mengetahui parameter populasi seperti rata-rata pi dan varian populasi pi kuadrat 2, sehingga kita menggunakan estimasi dari sampel yang disebut dengan varian sampel S berpangkat 2. Setelah memahami nilai ekspektasi dan varian, maka selanjutnya kita dapat menelaah distribusi peluang dari eksperimen menggunakan 2 dadu yang dilakukan sebelumnya. Sebaran peluang probability hasil eksperimen tersebut dapat kita lihat dari gambar yang ada di samping ini. Grafik 1, sebaran probabilitas variabel random discrete eksperimen 2 dadu. Berdasarkan gambar sebaran probabilitas dari eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan 2 buah dadu, terlihat bahwa peluang terbesar terjadi pada jumlah mata dadu adalah untuk nilai X sama dengan 7, dengan peluang sebesar 1/6. Gambaran di samping ini menunjukkan bagaimana penyebaran probabilitas hasil eksperimen varian dan bagaimana pula kondisi pemusatan nilai ekspektasi. Jika ingin menghitung nilai peluang sebuah peristiwa yang kontinu, misalnya berapa peluang suhu di ruangan akan berada di bawah 25 derajat Celcius, maka
harus menjumlahkan seluruh peluang secara kontinu dari suhu 22 derajat Celcius sampai ke 25 derajat Celcius. Pada kenyataan, jika menggunakan random variable yang kontinu, maka akan menjadi sangat sulit untuk menggambarkannya tanpa menggunakan integral dan kalkulus. Para ahli statistik telah menyediakan nilai probability untuk variabel random yang kontinu, misalnya kurva distribusi normal, distribusi Chi, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada mendekomposisi variabel random. Jika X adalah variabel random dan gambar di sampingnya adalah rata-rata populasi dan dari variabel random tersebut, maka kita akan bisa melakukan dekomposisi sebagai berikut. X sama dengan ditambah U, di mana U sama dengan komponen random dari variabel X. Seringkali komponen U dalam konteks analisis regresi disebut sebagai disturbance times atau error. Kita selanjutnya bisa merubah persamaan 8 menjadi U sama dengan X dikurang H. Persamaan 2.9 menunjukkan bahwa komponen random dari variabel X yaitu U adalah nilai selisih X dengan rata-rata populasinya. Selanjutnya nilai ekspektasi dari komponen random U ini adalah U dalam kurung U I sama dengan X dalam kurung X I dikurang H sama dengan X dalam kurung H X I dikurang E dalam kurung H sama dengan H dikurang H sama dengan 0. Berdasarkan pembuktian pada persamaan 2.10 menunjukkan bahwa nilai ekspektasi dari komponen random sebuah variabel adalah sama dengan 0. Pembuktian ini penting bagi kita ke depannya untuk memahami mengapa distribusi dalam analisis regresi, karena seluruh sifat random dari variabel X bersumber dari komponen U. Maka tidak mengherankan bagi kita untuk menemui kenyataan bahwa varian U adalah juga varian X. Sehingga untuk sebuah variabel X, kita bisa menyatakan varian dari X adalah sama dengan variabel dari komponen X yaitu U. Kesimpulannya, jika X adalah sebuah variabel random yang ditunjukkan oleh persamaan 2.8, di mana H adalah sebuah bilangan yang tetap dan merupakan rata-rata dari X, dan U adalah komponen random dari X. Dengan rata-rata 0 dan varian Do2, maka variabel X tersebut memiliki rata-rata H dan variabel Do pangkat 2. Selanjutnya adalah estimator. Dalam upaya untuk mengetahui rata-rata populasi, varian karakteristik populasi tersebut, biasanya kita selalu melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu kita mengambil sejumlah N sampel dari populasi dan menggunakan formulasi yang tepat. Kemudian kita berusaha menghitung karakteristik populasi berdasarkan sampel yang telah kita kumpulkan. Formula yang kita gunakan untuk menghitung karakteristik populasi dari sampel disebut estimator, dan hasil perhitungan yang kita peroleh berdasarkan data sampel yang kita gunakan disebut estimasi. Estimator adalah formulasi atau rumus umum yang kita gunakan, dan estimasi adalah hasil yang kita peroleh berdasarkan rumus yang kita gunakan dan sampelnya. Estimasi tentunya bisa berubah dari setiap kali kita melakukan proses pengambilan sampel dalam sebuah populasi. Estimator merupakan variabel random. Hal ini adalah konsekuensi dari kita bisa melakukan proses penarikan sampel yang berulang dari populasi dan menghasilkan berbagai hasil estimasi yang bersifat random. Tentunya besarnya komponen random pada estimator bisa berbeda dengan besarnya komponen random di populasi. Dengan menggunakan asumsi bahwa keduanya memiliki distribusi normal dan memiliki rata-rata 0,
maka rata-rata populasi tentunya akan sama dengan rata-rata pada sampel. Kondisi di mana rata-rata populasi adalah sama dengan rata-rata di sampel disebut sebagai tidak bias.